di jasa Anda. Kemudian, nah ini aturan baru dalam kegiatan MBKM atau dalam kegiatan praktek mengajar atau praktek yang lainnya, yaitu berupa penilaian. Jadi nanti penilaian yang akan kami berikan dari guru, kemudian dari dosen, itu akan kami berikan kepada program studi dalam bentuk lulus dan tidak lulus. Nah, oleh karenanya saya kira nanti Anda harus serius. Kenapa? Ada batas minimum kelulusan. Jadi kalau mau lulus dalam kerangka diklat ataupun penguatan lapangan seperti ini, maka upayakan minimum 70%. Nah, 70% ya. Jadi nanti kita akan berikan ke prodi lulus ataupun tidak lulus. Tapi tidak ada pernah kejadian kalau semuanya melakukannya dengan baik. Tahun kemarin semuanya hampir lulus oleh guru pembimbing di lapangan dan oleh dosen pembimbing lapangan yang ada di UPI juga lulus. Jadi kemarin juga hampir 99% lulus. Kecuali ada orang-orang tertentu yang tidak serius dalam melakukan kegiatannya. Lulus dan tidak lulus yang menjadi penciri Anda selesai kegiatan P3K ini tentu tidak mempengaruhi nilai. Tadi saya katakan nilai yang tercantum di dalam ijazah sesuai dengan peraturan Pededikti dan tidak akan kekurangan, saya kira itu akan dikeluarkan untuk mata kuliah Anda yang dikonversi ke mata kuliah prodi. Tapi kalau mata kuliahnya yang disediakan oleh kami dalam bentuk mata kuliah generik, maka kami akan melampirkannya dalam bentuk lampiran nilai semacam apa ya, ijazah penyerta mungkin barangkali ya, penyerta ijazah gitu ya, akan dilampirkan di sana oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, satu yang harus dilakukan adalah proses pembelajaran. Nah, sering bertanya-tanya berapa kali. Nah, jadi guru pembimbing lapangan akan menilai Anda sebanyak 16 RPS. Jadi Anda harus menyelesaikan kegiatan pembelajaran di sekolah sebanyak 16 RPS. Itu yang pertama, pembelajaran. Jadi siapkan, cari mata kuliah, mata pelajaran, diskusikan dengan guru-guru di sana, dan kemudian praktekkan pembelajaran itu di dalam sekolah sebanyak 16 kali pembelajaran. Maka ketika 16 kali pembelajaran, guru akan langsung memberikan penilaian. Guru akan langsung memberikan penilaian kepada Anda untuk menilai RPS Anda sebanyak 16. Lakukan itu dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama. Ya, jadi 16 RPS. Kemudian yang kedua, kalau konversinya menggunakan generik ataupun konversinya menggunakan mata kuliah program studi, maka diharapkan Anda juga mengikuti kegiatan administrasi sekolah. Administrasi sekolah. Anda boleh berpartisipasi kalau dilibatkan oleh guru untuk masuk ke ruangan tata usaha, menyelenggarakan kegiatan administrasi sekolah, saya kira itu silahkan Anda boleh masuk ke sana. Ya, dan itu menjadi tuntutan untuk menjadi satu kesatuan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena guru juga ada yang ditugaskan untuk mendampingi operator, menginput data, menginput keuangan RKAS sekolah misalnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, aktif dalam ekstrakurikuler. Orang sering mengatakan, guru pembimbing sering mengatakan, kami sangat-sangat bahagia kalau sudah datang mahasiswa UPI. Kenapa? Karena mereka datang dengan sejumlah prestasi yang hebat. Satu, prestasi dalam bidang akademik. Dua, prestasi dalam bidang non-akademik. Olahraga dan yang lainnya. Jadi ketika datang ke sekolah, sekolah sangat menunggu Anda untuk terlibat di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pilih aja ekstrakurikulernya. Apalagi kalau Anda memiliki sertifikat, memiliki keterampilan, memiliki kemampuan yang hebat, perlihatkan kepada mereka. Saya pernah menjadi juara puisi, oleh karenanya saya ingin mengembangkan atau ikut berpartisipasi di sekolah ini untuk ikut ekstrakurikuler dalam puisi misalkan. Nah, gitu ya. Atau olahraga, juara renang, jago renang, olahraga bulu tangkis dan lain-lain, semuanya ada di sekolah ataupun ada di sekolah, silahkan ikuti itu salah satu di antaranya atau beberapa dan kemudian itu akan menjadi penilaian dalam kegiatan P3K. Satu lagi sekarang yang sedang jadi beban masyarakat Jawa Barat, sampah.
Tahun kemarin hebat teman-teman UPI kita. Mereka masuk ke dalam program Zero Food Waste di sekolah. Hmm. Sampai-sampai banyak mahasiswa UPI yang mengembangkan beberapa keahlian atau beberapa kegiatan di sekolah. Misalkan ada peduli kesehatan sekolah, peduli kebersihan sekolah. Jadi anak-anak diajak untuk memahami literasi kebersihan, anak-anak diajak untuk bisa memahami kepentingan Provinsi Jawa Barat yang sekarang sampahnya udah membludak di mana-mana. Dan di sekolah saya kira adalah tempat yang bagus bagi Anda untuk mengembangkan atau masuk ke dalam, kalau sudah ada, masuk ke dalam ekstrakurikuler ini. Kalau yang belum ada, Anda boleh merintisnya. Nanti ketika pertemuan dengan kepala sekolah dan guru, kalau memang Anda ada yang berminat untuk mengembangkan zero food waste di sekolah, bersih sekolah, tidak ada sampah sisa makanan di sekolah, atau tidak ada sampah di rumah melalui sekolah, sampah makanan melalui sekolah, kami akan bicarakan dengan kepala sekolah pada tanggal 18 Februari ini. Sehingga mereka nanti akan langsung memfasilitasi Anda untuk mengembangkan ekstrakurikuler Zero Food Waste ini. Silakan, ya, bagus sekali. Kemarin Pak Don kalau tidak salah di SMK berapa Pak Don? Di SMA berapa atau di SMP berapa yang mengembangkan ini? Ada 50 25 ya? 25 sekolah ya? 50 sekolah, Pak. 50 sekolah. 50 sekolah, coba bayangkan itu dengan programnya. Hebat, artinya masif, mahasiswa UPI hebat. Sampai-sampai masuk pemberitaan. Di sekolah ada berita, ada perkumpulan anak peduli kebersihan, coba bayangkan. Satu, dibimbing literasinya, ya semacam seminar kecil lah di sekolah gitu, kumpulkan anak-anak, kemudian beri penjelasan tentang kebersihan gitu ya. Dan kemudian juga nanti boleh kita bantu mereka untuk menyediakan tempat-tempat kebersihan gitu ya, atau menggunakan yang sudah ada di sekolah gitu ya. Tapi di tingkatan efektivitasnya, tapi terutama kan kepedulian dan kesadaran saya kira. Anak-anak tidak boleh buang sampah sembarangan, anak-anak tidak boleh meninggalkan sisa makanan. Apalagi sekarang dengan ada makanan bergizi di sekolah. Nah, pemikirannya kan dikemanakan itu makanan sisanya? Pasti ada lah sisa-sisa makanannya. Tapi coba oleh kalian pikirkan, kalau makanan itu kemudian menjadi pupuk, menjadi kompos, dan lain-lain. Disimpan di bawah tanaman yang besar, dipupuk, kemudian mereka menjadi kompos yang bagus. Nah, ya, saya kira itu juga bisa dikembangkan. Silahkan kembangkan itu menjadi ekstrakurikuler di sekolah. Tapi beberapa sekolah memang sudah ada itu. Ya, itu ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi ingat, pembelajaran tetap menjadi inti, kemudian yang kedua administrasi sekolah, dan ketiga ekstrakurikuler. Silahkan boleh dikembangkan. Tanggal 18 kami akan bertemu dengan kepala sekolah. Tentunya saya ingin mendengar kabar yang baik dari mereka tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin. Dan tentu kami akan mengabarkan kepada mereka bahwa anak-anak yang akan hadir ke sana adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang profesional di bidangnya masing-masing, anak-anak yang sudah belajar tentang bagaimana mengajar di sekolah, anak-anak yang siap untuk mengabdi ke sekolah. Akan saya katakan seperti itu kepada mereka. Dan mudah-mudahan pengalaman tahun kemarin, semester kemarin, apa yang dilakukan oleh kakak-kakak angkatan Anda cukup bagus. Oleh karenanya, perhatikan, satu, etika. Karena bagaimanapun UPI melekat pendidikan. Dan ketika kita ke sekolah, tentu datang dan menjadi guru. Oleh karenanya, saya berkeinginan bahwa Anda ke sana, ah, kami menemukan citra guru dengan mahasiswa UPI. Begitu, boleh tanya kepada Doni itu. Bahkan sering anak-anak P3K dibandingkan dengan PPL PPG. Pak, lebih rapih anak P3K. Pak, lebih hebat anak P3K. Sering kami memperoleh itu. Ya, tapi bukan berarti PPG tidak bagus. PPG pun bagus karena multi entry saja. Karena PPG tidak semuanya seperti Anda memahami kependidikan. Karena Anda belajar tentang kependidikan. Nah, itu yang pertama, etika ya, tolong dijaga. Yang kedua, ketika datang ke sana kita membawa dua nama. Satu, Universitas Pendidikan Indonesia. Dua, pribadi masing-masing. Saya tidak mau mendengar lagi permasalahan-permasalahan yang tidak menyenangkan, yang karena aktivitas Anda sendiri. Ya,
Tolong beritahukan kepada orang tua apa yang kita lakukan yang sebenar-benarnya. Saya tidak mau ada yang tidak selesai karena sebetulnya Anda salah memberitahukan kepada orang tua, ya. Ataupun ya, ketika kita datang ke sekolah, ingat kalaupun kita belum punya pacar, kalaupun kita masih mencari pacar, tapi posisi kita adalah orang dewasa yang dipandang baik oleh anak didik di sekolah. Oleh karenanya tentu jaga itu. Karena nanti ke depannya ketika salah sedikit yang bermasalah itu yang pasti dibicarakan orang itu adalah satu personal kita, dua universitas pendidikan Indonesia. Nah, jadi jaga ya oleh kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya berharap tidak ada yang gagal dalam kegiatan P3K ini. Coba bayangkan, kalau ketika di kontrak itu mata kuliah prodi, 5 mata kuliah, 20 SKS, A semuanya, gimana perasaannya? Ada yang tidak senang? Senang, saya kira semuanya. Ya, tapi kami menjadi tidak senang kalau Anda ada yang tidak lulus. Jadi saya berharap 99,9% lulus semuanya. Ya, jaga kesehatan, jaga etika, jaga perilaku, gitu ya, jaga kesehatan. Kita juga sama dengan guru, berangkat pagi, siang, makan dengan baik, gitu ya. Awas di perjalanan, ya, karena tidak tahu kita seperti apa di perjalanan dengan keadaan sekarang. Hati-hati, ya. 6 bulan ini dari mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, gitu ya, sampai Juli nanti Anda adalah UPI di mata sekolah. Anda adalah perwakilan UPI di mata sekolah. Sehingga ketika kembali ke UPI, maka sekolah akan mengatakan UPI hebat, UPI bagus, UPI berkualitas, UPI profesional karena pekerjaan yang Anda kerjakan. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Nanti lebih teknis ketika mengisi SIPP, silahkan oleh teman-teman dari PPGJK. Dan kemudian ingat ya, kami akan berkoordinasi nanti tanggal 18. Jadi mohon disampaikan kalau Anda sekarang mau penjajakan ke sana, gitu ya, diterima atau tidak diterima, perlihatkan dengan baik ya. Satu, pakaian rapi, gitu ya. Dua, bahasa sopan, gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya membujuk mereka supaya kita diterima di sana. Bisa kan? Bisa ya semuanya? Saya yakin bisa lah. Anda semuanya sudah dewasa. Itu yang ingin saya sampaikan. Selamat Anda mengikuti kegiatan P3K. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada halangan yang besar, yang berarti semuanya lancar, semuanya bisa menyelesaikan dengan baik. Kalau ada hal-hal yang ingin